Balik lagi di Ensiklopedia Santo. Di Santopedia Bareng kita Double D. Pokoknya udah awal mulu, bosen lah, bosen. Oke, welcome back. Welcome back ya. again Biasa bahasa di Sunda, welcome my back channel again. kami Susun, oke. pokoknya Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping, selamat datang. Selamat datang di Santopedia. Santopedia Mania. Santomania. Santomania. Oke, nih bro, hari ini kita mau gibahin apa ini? Gibah kayaknya harus stop dulu, Pak. Oh, stop dulu. Terlalu banyak gibah nggak baik Nggak juga, baik. nggak baik. Kita mungkin Kita sekarang baiknya mau ngapain? kasih tips and trick Tips and trick. untuk membahas, contohnya gini, kayak Ah. apa sih persiapan kita untuk kontes, bro? Iya. Dari informasi aja mungkin dari teman-teman yang belum tahu, ternyata di dunia Musang itu ada ini kontes, ada kontesnya kontesnya juga yang pernah gue janjiin kemarin dan kita janjiin di Santopedia. Nah, Tadi itu, bro. nih bentar, kayak ada suara tank baja Ini aja nih, wah, ini kayaknya lagi perang, Nah, bro. iya nih, kebetulan kita lagi bikin videonya deket sirkuit Sentul ya. Sedikit Sentul, terus juga di situ lagi ada banyak tank baja yang lagi balap ya. balapan, Kecot, ya. ngecot, ngedrive, gila tank baja, bayangin kan lu, tank baja ngedrive. Oke, nah mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu, atau bahkan mungkin ada yang belum tahu tentang kontes musang. Nah, ingin ikut sertakan. ikut masuk. Ini tadi nyerol mulu, bro. Oh, iya, Jadi benar. kayaknya otak nggak sinkron. Belum. Harusnya ngopi. Benar. Ngopi. Kayaknya kurang ini kok kurang kopi. Kurang ngopi. Kalau itu waktu kebanyakan kayaknya. Oke bro, langsung aja nih, mungkin dari teman-teman ada yang pengen ikutin musangnya buat kontes. Nah, ini gue mewakili para satu Para satu di rumah. Hal pertama yang harus diperhatiin nih kontes apa aja tuh? Pasti juga kebersihan dong. Oh, kebersihan Dong. Kebersihan, terus misalkan apa ya? Si kesehatan musangnya, terus misalkan karakter musangnya lagi seperti apa. Itu sih intinya sih pertama itu, bro, yang kita harus lihat. Kebersihan. Kayak misalkan yang lainnya lah gitu kan, udah pasti itu. Udah pasti ya. Udah pasti. Terus berikutnya nih, misalkan teman-teman udah tahu jadwal kontesnya nih. Nah, berapa minimal berapa sih? Hamin berapa sih? Untuk sebelum kontes nih? kontes perawatannya itu gitu, bro. persiapannya gitu. Sebenarnya gini, persiapan matang itu kan sebenarnya kita kalau misalkan mau nyiapin kan tiap hari kita ada jadwal dia mandi sebenarnya gitu kan. Dari jauh-jauh hari sebenarnya itu nggak usah ada persiapan yang harus seperti apa, karena dengan rutinitas kita dia ngerawat dia juga udah termasuk persiapan, bro. Contohnya kan mandi misalkan berapa hari sekali itu tetap dilakuin dengan rutin, makanan juga dijaga, kayak vitamin segala macamnya dijaga, terus misalkan kesehatannya dijaga, kita cek kesehatannya gitu kan, apakah dia misalkan contohnya pilek, apa misalkan dia lagi kurang nggak nafsu makannya berturun, terus misalkan dari stimunya lagi drop, itu kita bisa dicek. Itu tiap hari, itu tiap kita rawat ya memang harus dijaga sih, bro, kayak gitu, bro. Jadi sebenarnya kalau untuk dari Santopedia itu tipsnya dan triknya sebenarnya kalau untuk persiapan berat tuh misalnya nggak ada ya. Nggak ada. Cuman kalau emang mau intens, misalkan mau intens seminggu apa 3 hari lah, minimal 3 hari 4 hari lah, bro. 4 hari 3 sampai 4 hari udah hamin acara itu kita harus perhatiin si musangnya, kondisi musangnya segala macamnya, bro. Kayak misalkan kita mandiin ya. Dan tiap hari juga kita mandiin. Terus kita juga pada saat ini kita mandiin lagi, terus cek suhu tubuh, kayak misalkan musang lagi pilek apa enggak, pencernaan lagi bagus apa enggak, kayak gitu. Nah itu, bro. Jadi intinya sih kalau dari Santopedia itu sebenarnya nggak ada, cuman kalau emang mau diperhatiin, kalau misalkan mau diterapin ya bisa lah 4 sampai 3 hari lah. 3 hari sebelum tempur, sebelum naik ke meja juri, bro. Iya. Nah, jadi intinya kita jangan sampai maksimal itu karena ada kontes baru kita rawat maksimal. Ya itu nggak boleh. Pokoknya mau ada kontes mau enggak lu harus maksimal. Sebenarnya gini, kontes itu kan sebagai hiburan, terus sebagai kita bener nggak sih perawatan kita untuk musang gitu loh. Kayak misalkan yang nilai kan orang, kalau misalnya kita ini gue sehat-sehat aja gitu, pada saat
kontes kan bukan nilai, bukan kita bro, ada juri yang profesional, juri yang udah terlatih di bidangnya, itu ya yang bisa nilai lah, kayak gitu. Jadi intinya kita harus melakukannya secara konkret, konsisten. Harus konsisten. Apapun itu harus konsisten. Oke. Nah itu kan tadi minimum berapa hari ya, terus ini apa sih, kan kadang ya, setahu gua tuh misalkan musang itu dibawa ke tempat kontes. Betul bro. Kadang di lokasi itu si musang itu mendadak stres. Nah itu hal apa aja sih yang bikin stres? Di lokasi nih, di rumah anteng di lokasi stres. Nah gini bro, biasanya itu dia kurang ke tempat ramai biasanya, kayak diem di rumah, terus misalkan nggak pernah diajak jalan-jalan, kuper lah gitu kan. Kayak kita lah kalau misalkan ke tempat yang ramai kadang-kadang suka linglung kayak ngapain. Nah mungkin bisa juga di musang seperti itu. Kalau musang kan bukan dia mau ngapain, tapi emang dia nggak biasa. Makanya kenapa pentingnya itu kayak diajak sosialisasi, kayak sekalian edukasi di tempat gate. Nah itu untuk dia mengenal orang banyak, terus mengenal suara-suara berisik. Nah itu di situ bro. Ada contoh musang yang dia nggak bisa dengan suara berisik, pasti bakal ngacir ya. Seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu manfaat dari gate ya. Betul, satu manfaat dari gate. Selain kita edukasi, sosialisasi tentang rawa, silaturahmi, itu melatih si musang juga. Biasa di ini ya. Biasa di khalayak ramai kan, itu bisa naik ke meja juri juga gitu. Kayak gue jarang ke tempat ramai, jarang ke mall ya. Kalau bini ngajak ke mall, gue suka ngacir, nggak mau duitnya lu. Karena duitnya. Terus ada ke mall, jangan lepas sendal lo. Lepas sendal ya. Karena sekali lepas sendal ya. Kadang ke Indomaret. Kadang ke minimart juga. Kalau lepas sendal. Kalau ada dingin, wah ini ada jin gitu. Gaib. Jadi gitu, pantesan gue jarang ini ya. Nah itulah intinya sih harus kuper ya. Kuper lah, jangan kuper. Di musang juga berlaku untuk kuper, dapat itu dia biar biasa lah, itu biasa di tempat ramai gitu. Terus nih biasanya di kontes itu yang dinilai apa aja sih yang dinilai? Dinilai ya, kalau untuk nilai itu udah pasti kalau kesehatan si musang. Terus misalkan karakter itu udah pasti dong. Terus anatomi tubuh biasanya, anatomi tubuh. Terus misalkan udah sih kalau saya agak besar 3 lah tadi, kesehatan, anatomi tubuh, karakter musang, sama lagi ada nilai tes biasanya itu kayak dia punya spesialnya apa sih nih musang, kayak contohnya bonding, jantumi, kayak loncat dari meja ke kita gitu. Misalkan kalau bonding itu kan ngikutin pergerakan kita, kayak kita lari ngikutin kita, istilahnya bonding ya. Lah nurut pada saat kita bergerak ke sini, dia ikut ke sini, bergerak ke tempat lain gitu, bergerak ke tempat lain gitu bro. Nah gini bro, gue punya pertanyaan. Jangan sampai teman-teman yang udah tadi dengar tips dari awal sampai barusan betul, udah disiapin musangnya segala macam. Nih kan pasti tuh ada beberapa musang yang nggak bisa diikut sertakan dalam kontes. Oh iya betul. Apa aja contoh salah satunya ya biasanya itu musang galak tuh nggak boleh bro. Nggak boleh karena kan satu namanya kan yang di situ udah pasti jatuhnya itu, apalagi nih kayak gigit tuh. Itu kan tergantung jurinya, penilai seperti apa. Nantinya di situ jangan sampai galak. Galak. Kalau stres harusnya udah beda gitu kan. Kalau stres masih ditanganin, tapi kalau tuh galak, ya itu namanya galak gitu. Kita pegang juga takut, apalagi taruh meja juri pas ngibrit. Kayak gitu bro. Selain dia mencelakakan jurinya juga, mencelakakan kita, musang juga bisa kabur. Sayang masa kabur di kota. Oh benar. Kayak kabur di tempat kontes kan nggak lucu gitu. Kayak gitu. Nah, terus biasanya kan sebelum memang ke meja juri itu harus ada petugas yang ngeceknya itu ada. Dia jatuhnya bukan konservator ya, kayak pengecekan si musang lah. Ada ya petugasnya ya. Jadi sebelum diserahkan ke meja juri dicek dulu sama petugas itu ya. Betul. Misalkan dari sebelum pendaftaran sebenarnya bro. Sebelum pendaftaran itu biasanya dicek dulu nih musang keadaan sakit apa enggak. Terus misalkan baru ke pendaftaran, dia misalkan mau masuk kelas apa, contohnya kelas pandan adult misalkan gitu kan. Terus dia abis itu pada saat dipanggil juga ada pengecekan juga di pada saat di meja juri, asisten juri lah kalau bahasa kitanya, asisten juri itu dia untuk mengecek si kondisi musangnya, megang dulu sebelum taruh di meja juri, dia dipegang di dalam meja dulu biar mungkin dia tenang. Kalau udah tenang, juri udah siap, baru diserahin ke juri kayak gitu bro. Berarti si yang asisten juri itu bisa dibilang sebagai penyaring pertama untuk melakukan kontes, nilai di dalam kontes itu, nilai di meja juri pertama kali. Kalau misalkan ada yang stres kan,
ya yang kayak gitu duluan ya masih acur tuh, terlibat ya. acur bro, kebal, ya. Tapi ngeri juga bro. Oke, apa namanya? Jadi gitu ya buat teman-teman ya. Ini bertambah lagi ya sedikit pengetahuan tentang sama ya. Bersama. Oh, Musang kok bisa kontes sih? Ada kontesnya gitu loh. Kontes buat gagayan bukan. Kontes itu bukan buat ajang pamer. Oh, Musang kok paling bagus enggak. Cuman kita ajang silaturahmi. Ya. Terus juga diajak kita ngecek nih kan kondisi Musang kita tuh gimana, bagus gak sih? Nah, kita kalau misalkan Musang kita yang ngecek sendiri kan nggak tahu ya. Kalau bagus-bagus aja menurut gua gitu kan. Belum tentu menurut orang lain. Nah, kalau misalkan ada orang yang lebih tahu di bidangnya, di bidang musang apa di bidang apapun, nah kita bisa, oh ini kurangnya apa sih gitu, kita bisa nanya bro kayak gitu. Jadi singkatnya itu kontes itu bisa dijadikan apa namanya tolak ukur ya. Sejauh mana sih kita merawat musang. Kita merawat hewan kita gitu bro. Mungkin syukur-syukur dapat ya juara ya. Itu makanya nilai plus pada lu sungguh-sungguh, lu ikhlas, lu benar-benar merawat musang, insya Allah pasti bakal ngikutin lah kayak gitu mah. Bisa jadi sekali lagi itu bisa jadi tolak ukur untuk kita yang istilahnya yang sebelumnya mungkin dirasa di rumah itu udah paling terbaik karena satu orang itu kita salah caranya, belum tahu cara penanganannya, belum tahu misalkan komposisi apa yang harus dimakan musang gitu kan. Nah mungkin bro barangkali ini ada teman-teman dari mungkin dari juri ya, juri yang lagi nonton video ini. Betul. Misalkan ada bang tips yang ada bang juri lah ya, juri pokoknya. Nanti misalkan bang juri ini nonton video kita ada tips lain yang belum kita sebutkan, boleh silakan komentar. Kalau misalkan ada teman-teman yang pernah punya pengalaman juri, pengalaman jadi juri, pengalaman udah masuk kontes ternyata menang, boleh komen di sini di bawah tips-tipsnya apa aja sih gitu kan. Pokoknya kalau satu video mah bebas coret ya. Asal sifatnya membangun. Lebih bangun, udah bangun mah jos pokoknya dikontrakin tuh rumah. Oke bro, mungkin itu aja ya, cukup ya. Siap, cukup. Sharingnya buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini sekali lagi buat yang nonton jangan lupa apa ini satu video di like, komen, subscribe, terus subscribe lah. Jangan lupa pencet tombol ininya loncengnya, tang. Gitu. Ya nanti kalau pas kita bikin video baru, nanti langsung ada nongol bareng, notifikasi juga ada. Gitu. Thank you buat yang nonton, thank you buat Saltomania, terus juga dukung kami lah, mudah-mudahan bermanfaat